Tiga jajanan ini rekomen banget untuk dijadikan ide jualan. Udah buatnya mudah, bahannya pun murah. Untuk rasa pasti enak lah. Yuk langsung kita buat aja. Assalamualaikum, hello friends, welcome to my channel. Terima kasih ya untuk yang selalu menemani aku masak. Untuk resep yang pertama aku mau buat roti kukus Thailand. Ini tuh yang lagi viral banget. Di resep ini aku mau buat sekaligus 10 varian roti kukus Thailand yang pastinya enak semua. Oke, ini sudah aku prepare ya untuk bahan-bahannya. Oke, untuk bahan pelengkap sudah ready semua. Sekarang kita potong rotinya ya. Ini aku pakai roti Bandung, mau aku bagi menjadi 5 bagian. Nah, tebelnya seperti ini ya. Jadi kalau pakai roti Bandung ini kalau menurut aku enak ya membaginya atau motongnya ya, karena sudah ada garis-garisnya seperti ini. Langsung aja untuk topping yang pertama, ini ada saus bolognese. Saus bolognese-nya ini ada irisan daging sapinya ya. Kemudian tambahkan keju cheddar di atasnya. Nah, seperti ini. Untuk yang kedua, ini ada saus tomat, oles rata di roti, kemudian tambahkan potongan sosis. Aku pakai sosis rasa sapi dan kemudian tambahkan dengan jagung pipil ya yang sudah aku kukus. Tambahkan juga keju quick melt, kemudian kasih saus sambal dan mayonnaise. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini ada saus lada hitam, kasihnya jangan terlalu banyak ya friends, karena lumayan asin. Kemudian tambahkan potongan sosis seperti yang tadi ya, dan kasih bawang bombay. Kasih bawang bombaynya nggak usah terlalu banyak, yang penting ada aromanya aja. Kemudian tambahkan keju cheddar dan kasih saus sambal serta mayonnaise. Nah, seperti ini. Yang ini aku pakai saus bulgogi ya ala Korea gitu. Kemudian aku kasih potongan sosis ya seperti ini dan bawang bombay. Kemudian tambahkan keju slice quick melt, kasih saus sambal dan kasih mayonnaise. Dan di sini aku taburi wijen ya supaya makin cantik. Untuk yang ini salah satu favorit aku ya, ini aku kasih saus tomat dicampur saus sambal, kemudian dioles rata di atas roti. Tambahkan abon, di sini aku pakai abon sapi. Nah seperti ini friends, ini tuh favorit aku ya, ini enak banget. Untuk abon sesuai dengan selera aja, boleh sapi, boleh ayam. Nah kemudian untuk selanjutnya ini aku kasih susu SKM. Kemudian aku kasih jagung pipil ya, dan aku kasih keju cheddar. Sudah tahu kan ini rasa apa? Ini tuh rasa jasuke. Kemudian tambahkan lagi SKM ya di atasnya supaya makin mantul rasanya. Dan yang satu ini sausnya aku suka banget, ini tuh saus carbonara ya. Kemudian dioles ke roti sampai rata, tambahkan sosis 4 slice. Kemudian tambahkan keju quick melt slice ya, tambahkan juga saus sambal dan mayonnaise. Ini tuh sausnya enak banget friends, seperti rasa pizza gitu. Jadi varian rasa yang aku buat ini dominan gurih ya. Untuk varian rasa yang manis sudah pernah aku share di video sebelumnya. Oke, ini ada saus sambal dan mayonnaise, aku campur jadi satu, kemudian dioles ke roti. Tambahkan jagung pipil, jadi ini rasanya agak pedas ya friends. Supaya makin enak, tambahkan juga keju cheddar di atasnya. Nah, seperti ini aja. Next, untuk varian rasa yang ke-9, ini ada saus bolognese. Kemudian tambahkan potongan sosis. Nah, seperti ini lumayan banyak nggak masalah. Kemudian tambahkan sedikit bawang bombay ya, supaya ada aroma-aroma wanginya gitu. Tambahkan keju quick melt yang slice. Untuk kejunya ini satu lembar aku bagi menjadi 4 ya, jadi ukurannya kecil gitu. Nah ini untuk varian rasa yang terakhir, aku kasih saus bolognese, kemudian aku tambahkan jagung pipil yang sudah dikukus, kemudian tambahkan sedikit bawang bombay, dan tambahkan juga keju quick melt yang slice. Untuk topping saus sambal boleh diganti dengan saus tomat ya, pokoknya disesuaikan dengan requestan pembeli aja. 10 varian rasa roti kukus Thailand sudah selesai aku buat. Nah seperti ini, kemudian langsung aja dikukus. Ini aku taruh loyang yang sudah dialasin kertas roti. Kukus kurang lebih sekitar 5-10 menit ya friends.
Jadi sampai rotinya itu empuk dan lembut. Nah, setelah 10 menit berlalu seperti ini ya. Jadi quick melt-nya itu melting banget. Nah, untuk yang lagi nyari ide jualan, boleh deh nyoba ini ya. Ini tuh caranya mudah banget. Pokoknya tinggal beli bahan dan tinggal dioles dan dikukus. Untuk rotinya bebas ya mau pakai roti apa, tapi aku lebih rekomen pakai roti Bandung seperti ini. Karena untuk harga nggak terlalu mahal dan untuk tekstur rotinya, roti Bandung ini lebih padat ya friends. Jadi pas banget untuk dikukus, nggak benyek gitu loh kalau dikukus. Nah, seperti ini tampilan roti kukus Thailand yang lagi viral. Ngiler banget kan? Kalau untuk dijual boleh dikemas seperti ini ya, pakai kemasan mika seperti ini aja yang lebih ekonomis supaya harganya itu lebih terjangkau. Jadi satu roti ini bisa dijual 5.000 sampai 6.000 rupiah ya friends, tergantung toppingnya. Oke, 10 varian roti kukus Thailand sudah selesai. Gimana, mudah kan cara buatnya? Next kita ke resep yang kedua, ini tuh menurut aku unik banget. Karena cuma dengan roti Bandung kita sudah bisa buat pizza seenak ini. Nah, pasti penasaran kan gimana cara buatnya? Yuk langsung aja kita eksekusi. Jadi kita butuh bakso ya untuk buat pizzanya. Ini tuh pengganti daging cincang. Jadi pizza yang aku buat lebih ekonomis. Kalau mau pakai daging cincang ataupun ayam cincang boleh banget. Langkah pertama aku mau chopper dulu untuk baksonya. Baksonya ini tadi ada 20 pieces ya atau 20 biji. Chopper kasar aja. Kalau yang nggak mau dichopper boleh dicincang atau dipotong kecil-kecil ya friends. Sesuai dengan selera aja. Setelah itu langsung ditumis aja baksonya. Ini aku pakai margarin ya untuk menumis. Masukkan bawang bombay sekitar 70 gram ya. Ini masaknya cukup layu aja ya friends, karena kan bakso itu pada dasarnya sudah mateng, jadi ditumis ini supaya untuk mengeluarkan aromanya aja. Tumis bawang bombaynya cukup wangi aja, kemudian masukkan bakso tadi yang sudah dicincang. Aku pakai bakso rasa sapi ya, jadi ini ceritanya pengganti daging giling. Supaya aromanya makin wangi, aku tambahin 1/4 sendok teh merica bubuk. Ini nggak usah ditambahin garam atau kaldu bubuk ya friends, karena kan baksonya sudah asin ya atau gurih. Oke, cukup segini aja, sisihkan dulu. Next step, ini sudah aku prepare untuk roti Bandung. Jadi aku pakai roti Bandungnya sudah dibelah-belah seperti ini ya. Kemudian mau aku potong lagi menjadi 4 bagian. Nah, jadi di resep pizza kali ini kita nggak perlu ngulen-ngulen ribet ya friends. Cukup pakai roti Bandung seperti ini atau bisa juga pakai roti tawar. Oke, langsung aja mulai ngoles-ngoles. Aku pakai spaghetti sauce dari Del Monte ya. Ini tuh enak banget. Ada irisan daging kecil-kecil gitu. Terus itu tambahkan bakso tadi yang sudah ditumis. Isi sesuai dengan selera aja ya friends, tapi nggak berlebihan. Kemudian tambahkan irisan sosis. Ini aku pakai sosis rasa keju ya. Supaya rasanya seperti domino, aku tambahin keju quick melt seperti ini. Kalau mau pakai keju moza lebih bagus lagi. Ini yang versi ekonomis ya. Jadi satu slice keju quick melt aku bagi dua, kemudian aku susun seperti ini. Nah, supaya makin cakep tampilannya, tambahin saus tomat, mayonaise original, dan mayonaise pedas ya. Aku pakai mayonesnya 2 jenis ya. Yang satu rasa original, yang satu pedas. Tapi kembali lagi sesuai dengan selera, mau pakai saus sambal juga boleh ya friends. Nah, yang nggak boleh ketinggalan ini ya oregano supaya pizzanya itu makin semerbak wanginya. Jajanan seperti ini tuh banyak banget peminatnya ya. Insya Allah kalau jual laris manis, apalagi kalau dibanderol dengan harga 5.000 sampai dengan 6.000. Insya Allah cepet diserbu bocil friends. Nggak bocil aja sih, aku juga seneng. By the way, ini tuh sebutnya pizza panjang ya friends. Untuk pemakaian keju, kalau dirasa keju quick melt ini kemahalan, boleh pakai keju cheddar ya friends. Cuman kalau pakai keju cheddar ya rasanya beda ya sama pakai keju quick melt seperti ini. Dan oreganonya kalau bisa jangan di skip ya friends.
supaya tampilan pizzanya seperti real pizza. Oke, ini sudah selesai aku kasih toppingnya, kemudian langsung aja mau aku panggang. Aku panggangnya pakai teflon aja ya friends, atau wajan anti lengket. Kalau yang mau di oven juga boleh ya, sesuai dengan selera aja. Ini aku kasih margarin untuk manggangnya, supaya aromanya makin wangi ya. Panggang di api kecil aja supaya nggak cepet gosong ya friends. Oke, ini sudah selesai, sudah cukup untuk manggangnya. Nah, alhamdulillah pizza panjangku sudah selesai aku buat. Seperti ini tampilannya. Kalau untuk dijual boleh dikemas seperti ini ya. Ini pakai lunchbox ukuran M atau pakai mika yang ukuran panjang. Satu piece bisa dihargai 5-6 ribu rupiah ya friends. Oke, pizza panjangnya sudah selesai. Gimana? Cukup menggugah selera bukan? Wajib coba deh. Nah, sekarang kita ke resep yang ketiga. Kita bermain dengan pisang dan roti tawar. Jajanan ini aku kasih nama risol pisang keju. Oke, hari ini kita buat cemilan berbahan dasar roti dan pisang ya. Ini pisangnya aku pakai pisang Cavendish. Pisangnya sudah kematangan tapi nggak lembek ya. Oke, sudah dikupas semua untuk pisangnya. Kemudian mau aku bagi menjadi 4 seperti ini ya. Untuk jenis pisang boleh pakai pisang raja atau pisang kepok ya friends. Sesuai dengan selera aja. Nah, untuk cara motongnya juga sesuai dengan selera ya. Jadi disesuaikan aja nanti dengan besar roti tawarnya. Terus itu pisangnya dipanggang pakai margarin. Aku pakai margarin 2 sendok makan. Nah, seperti ini ya, dipanggang gak usah lama-lama. Yang penting sudah berwarna kecoklatan seperti ini ya friends. Nah, seperti ini untuk manggangnya cukup, kemudian diangkat. Oke, next step kita buat filling. Ini ada keju spready atau keju oles sebanyak 100 gram. Jadi jajanan yang aku buat ini rasanya tuh ada manisnya, ada gurihnya, ada creamy-nya. Pokoknya klop banget rasanya. Terus itu ditambah susu kental manis, aku pakai Carnation ya friends, sebanyak 6 sendok makan atau sesuai dengan selera ya. Yang penting nanti fillingnya tuh jangan terlalu cair banget ya friends. Oke, kemudian mau aku aduk antara si keju oles dan si kental manis. Nah, seperti ini. Tapi menurut aku 6 sendok makan ini sudah pas ya, manisnya dapet, creamy dan gurih dari kejunya masih strong banget ya. Jadi menurut aku ini pas banget ukurannya. Selanjutnya pipihkan roti tawar dengan rolling pin seperti ini atau dengan apa aja ya friends. Yang penting rotinya pipih, aplikasikan filling tadi dan pisangnya. Nah, seperti ini susunannya ya. Pinggir-pinggirnya kasih air biasa ya supaya nanti lengket. Kemudian gulung sambil dipadatkan dan dirapikan. Nah, seperti ini. Ujung rotinya ditekan supaya lengket. Nanti pas digoreng gak ambiar ya friends. Aku ulangi lagi, gilas rotinya seperti ini. Kemudian kasih filling sesuai dengan selera ya friends. Tambahkan pisang yang sudah dipanggang tadi. Pinggirnya diolesin dengan air putih biasa ya sebagai perekatnya. Kemudian gulung sambil dirapikan. Tekan ujungnya biar padat ya friends. Untuk bahan pencelupnya aku pakai telur aja sebanyak 2 butir. Kemudian aku kocok lepas seperti ini. Kalau yang mau pakai tepung terigu boleh juga ya friends, sesuai dengan selera aja. Oke, sekarang mulai mencelup-celup. Jadi biasa kita buat risol itu pakai adonan yang didadar tuh ya friends. Nah, untuk cara yang lebih satset, boleh pakai roti tawar seperti ini. Hasilnya lebih garing dan lebih crunchy ya. Untuk isian kita bisa modif mau isian apa aja. Tapi kali ini aku buat isiannya manis ya friends. Jadi risolnya sedikit beda dari yang biasanya.
Nah, seperti ini hasilnya, kemudian mau aku simpan dulu di kulkas supaya tepung rotinya itu nempel banget ya. Jadi nanti kalau pas digoreng nggak seberapa rontok. Nah, ini sudah siap untuk digoreng ya. Goreng di api sedang cenderung kecil aja. Goreng sampai garing dan golden brown. Jangan terlalu dibolak-balik, cukup baliknya sekali aja supaya nggak ngenyerap minyak. Nah, ini sudah garing, sudah golden brown. Gimana? Mudah kan cara buatnya? Yuk, yang pengen buat cemilan boleh coba deh. Buatnya satset, hasilnya enak banget. Nah, alhamdulillah risol pisang kejuku sudah selesai aku buat. Ini ada 11 pieces ya. Kita tes garing dulu. Garing banget kan? Nah, seperti ini ya untuk tampakan dalamnya. Untuk harga jual bisa menyesuaikan dengan harga di masing-masing daerah ya. Karena kan tiap daerah pasti berbeda harga bahan bakunya. Ini tuh ukurannya cukup jumbo ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menemani aku masak hari ini. Semoga suka dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.